saja. Berbuat baik tidak kenal batas waktu, usia, keadaan. Kadang kita buat baik, kita dibatasi oleh sesuatu. Kadang kita buat baik, kita dibatasi oleh sesuatu. Kira-kira ada yang bisa sebut batasannya? Apa yang membatasi kita untuk rajin berbuat baik? Rayon 1 adakah? Bapak Ibu di rayon 1, Pak Mul, yang buat orang sulit untuk berbuat baik. Ada Maika? Minta tolong. Mul, silahkan. Iya, terima kasih. Orang enggan untuk berbuat baik itu karena mungkin ada dendam. Ada dendam, satu. Gitu. Dengan adanya dendam itu sehingga orang sulit untuk melakukan berbuat baik karena masih ada perasaan yang mengganjal. Mengganjal, oke. Dalam hati. Terima kasih. Terima kasih. Itu dari rayon 1 diwakili oleh Pak Mul. Untuk mic-nya di-offer ke rayon 2. Perwakilan dari rayon 2 untuk menjawab. Silakan Pak Muksin. Ya, susah berbuat baik itu karena pertimbangan. Pertimbangan. Ya, terkadang saya mau berbuat baik, jangan sampai nanti diterima tidak baik, dan justru akan membuat orang yang kita perbaiki, berikan kebaikan itu membuat kita menjadi terpuruk, sehingga sulit untuk saya untuk melakukan perbuatan yang baik. Contohnya adakah Pak Musim? Pangan akhirnya tidak jadi. Ada contohnya, misalnya ada teman yang kecelakaan di jalan. Nanti kalau nggak ada saksi, justru kita dituduh yang melakukan kejahatan, sehingga kita enggan untuk melakukan pertolongan. Padahal maksudnya kita kan baik, tapi takut kalau kebaikan kita itu justru balik karena kita menjadi sengsara. Begitu. Ya, itu di saat-saat seperti itu. Padahal keinginan, niat itu ada. Tapi tadi situasional buat harus tunggu ada saksi, harus panggil ya saksi, ayo, saksi berkumpul, saksi. Mari saksi berkumpul begitu. Ya, terima kasih. Rayon 3 perempuan. Apa yang buat kok kita sulit untuk rajin berbuat baik? Sudah, itu mic sudah dekat jadi Saya mau pindah rayon, Bu. Oh, mau pindah rayon. Oh, ya. Iya. Menurut saya hal yang menghambat untuk kita berbuat baik yang pertama mungkin karena kita tidak menyukai seseorang itu, jadi kita enggan untuk berbuat baik, atau mungkin karena kita memiliki seperti tadi yang dibilang Pak Mul, dendam. Itu yang menghambat kita untuk berbuat baik. Ada kalanya juga yang dibilang Pak Muksin tadi, kita niatnya buat baik tapi takut juga kalau dia tidak terima dengan baik. Menurut kita baik tapi belum tentu menurut dia adalah baik. Begitu. Itu saja dari terima kasih. Ada jawaban yang lain? Apakah masih pertanyaan yang sama? Sama Bapak, masih sama. Apakah Bapak ada jawaban yang lain? Oh, tidak ada. Kalau begitu Bapak jawab saya lagi dulu. Apa yang membuat orang mudah sekali berbuat baik? Karena sukacita, karena kasih Allah Karena kasih Allah. yang sudah diterimanya. Itu saja Ya, itu inti. intinya. Iya. Terima kasih. Ada sukacita di dalam dirinya. Dan 3 orang tadi yang mewakili setiap rayon itu bicara soal bagaimana orang tidak suka buat baik. Apa yang menghalangi seseorang untuk berbuat baik? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya untuk berbuat baik tidak pakai alasan. Sebenarnya tidak boleh ada alasan ya untuk kita buat baik. Kalau dari bacaan ini toh Bapak Ibu, kita harus rajin, kita harus giat melakukan sebuah kebaikan. Tetapi memang dalam kondisi nyata seperti apa yang tadi dicontohkan oleh Pak Muksin, itu yang kita hadapi dalam kehidupan kita, situasional. Maka dalam keadaan situasional seperti yang juga disampaikan waktu itu, kalau khotbah panuran Bapak Ibu dengar,
Maka yang harus diutamakan adalah meminta pertolongan Tuhan. Situasi di mana orang kecelakaan yang harus ditolong, tapi pikiran nanti tidak ada saksi, saya nanti disalahkan, maka berdoa supaya ada pertolongan itu cepat, supaya orang yang kecelakaan itu juga bisa cepat ditolong. Tetapi kita tidak boleh menghindar. Kita tidak boleh menghindar dan cuci tangan ketika kita menghadapi situasi di mana kita harus bekerja, di mana kita harus melakukan sesuatu, bertindak. Sebab sama dengan Allah, ya. Allah menyelamatkan kita, Dia tidak menimbang-nimbang, manusia bikin apa buat saya, mereka buat apa buat saya, toh dosanya terlalu besar. Tetapi karena kasih dan karunia-Nya, Dia menyelamatkan kita semua dan memberikan anaknya kepada kita. Ayat ke-15, tugas dari kita semua sepulang dari tempat ini. Tugas dari kita semua sepulang dari tempat ini ada di ayat 15. Mari kita baca sama-sama. 3. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ini kata-kata Paulus kepada Titus, tetapi sampai juga kata ini kepada kita hari ini. Jadi yang menjadi tugas kita sebagai orang yang percaya adalah kita harus menjadi saksi. Menjadi saksi, kita harus menasehati dan meyakinkan orang dengan segala kewibawaan kita. Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah kita berwibawa? Apakah kita berwibawa di depan orang sehingga apa yang kita sampaikan orang mau dengar? Jangan-jangan kita tidak punya wibawa di depan orang sehingga apa yang kita sampaikan orang tidak mau mendengar. Bagaimana seorang mau menasehati misalnya tentang sesuatu hal tetapi dia sendiri melakukannya? Bagaimana seseorang mau menasehati orang lain tentang sesuatu hal tetapi dia sendiri melakukannya, tentang hal yang negatif misalnya, tidak boleh ini ya, tidak boleh itu ya, tapi kita sendiri melakukannya. Maka kewibawaan tidak ada pada kita. Orang lain tidak akan melihat kesaksian dari dalam diri kita kalau apa yang kita sampaikan lewat kata-kata tidak kita tindak lanjuti dalam perbuatan nyata. Orang akan bilang tong kosong nyaring bunyinya, atau hanya orang akan bilang hanya teori saja, praktek tidak ada. Ibu pendeta bicara saja di mimbar tetapi tidak ada prakteknya. Pak Penatua, Ibu Penatua, Ibu Siamas, Pak Siamas itu hanya bicara saja tetapi prakteknya tidak ada wibawa. Bagaimana orang mau melihat Tuhan pada diri kita? Bagaimana kita mau menjadi saksi? Mau kasih tahu bahwa Tuhan itu baik kalau kita sendiri tidak buat baik. Bagaimana orang mau mengenal Kristus lewat kita kalau kita tidak memberitahukan lewat kata-kata dan perbuatan kita? Semua ini harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Nasihat Paulus kepada Titus, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah, sebab kita punya Tuhan Allah yang memberikan hikmat, memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan tugas ini, dan tidak ada orang yang akan menganggap kita rendah ketika kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita melakukannya. Kewibawaan akan terjaga ya. Orang akan mendengar apa yang kita sampaikan, sebab apa yang kita sampaikan itu pun yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan itu pun yang kita sampaikan. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Hari ini Jemaat GKI Bethlehem, kita ada di sini. Kita menikmati apa yang baik dari Tuhan lewat nafas hidup dan kesempatan untuk beribadah di tempat yang Tuhan ciptakan. Mari pulang dari tempat ini dan menjadi saksi. Menjadi saksi dan ceritakan kepada orang lain. Menjadi saksi dan lakukan kepada orang lain. Sehingga Tuhan akan terus memberkati kehidupan kita. Teruslah menjadi saksi bagi Tuhan. Jagalah diri kita sendiri supaya kita bisa berdiri di depan orang dan menjadi saksi bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, di hari ini sesuai dengan arahan Badan Pekerja semua
dalam tindakan nyata untuk kita melakukan misi Tuhan hari ini, yaitu memberi persembahan khusus. Yang pertama untuk Tuhan lewat persembahan kita, dan yang kedua juga untuk persembahan kepada Tuhan dalam pekerjaan misi, mendukung Badan Pekerja Klasis dan PSW untuk sampai kepada saudara-saudara kita yang ada di Saisai. Marilah kita membawa persembahan kita sambil mengingat pesan firman Tuhan sesuai Amsal 15 ayat 16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Kita memuji Tuhan, nyanyian rohani 160 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan ambil hidupku akan kurban bagimu. Tuhan ambil hidupku akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Berikan mulutku bangga hanya dalam Tuhan. Suara bibirnya penuh berita kemurahan-Mu. Ambil harta dan benda, aku bukannya. Pimpin langkah budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jadikan kehendakku sama dengan maksud-Mu. Berilah jantung berdebar oleh giat yang benar. Kasih-Ku pun milik-Mu, seantero diriku, kini dan selamanya. Engkau Tuhan Rajanya. Akan kurban bagimu, jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Bila mulutku menggenggam hanya dalam Tuhannya. Suara bibirnya penuh. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami bisa memberi di hari ini. Kami tahu Tuhan sudah memberi bagi kami karya keselamatan-Mu yang tidak bisa kami balas, dan Engkau menyediakannya dengan cuma-cuma. Kasih karunia yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati pemberian kami ini, memberkati seluruh ladang-ladang pekerjaan yang kami kerjakan, semua yang kami usahakan dan upayakan untuk kebutuhan hidup kami. Biarlah tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun kami masih ada dalam kekurangan, kesulitan, ajar kami untuk tidak menyangkali Engkau ya Tuhan, tetapi kami tetap bertahan dan berdoa kepada Tuhan, dan terus berupaya untuk mencari dan melakukan sebuah pekerjaan dan usaha. Dan kami tahu dari ketabahan, kesabaran, perjuangan kami, Tuhan tidak akan tutup mata. Pada waktunya Tuhan akan memberikan kami berkat. Hanya saja ketika kami menunggu dan melakukan dengan segala kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan menerima persembahan syukur kami dan apa yang kami beri di hari ini untuk pekerjaan misi Tuhan bagi Klasis Kerom dan Senggi, untuk menunjang pekerjaan pelayanan ke Saisai. Tuhan juga memberkati. Biarlah pemberian kami hari ini, kami tidak bisa menjangkau mereka dengan kami ada di sana, tetapi dengan pemberian ini kami ada bersama dengan mereka. Tuhan tolong
supaya pekerjaan misi tetap akan dikerjakan dan tidak ada yang bisa membatasi. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan persembahan kami, Tuhan berkenan menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia akal bumi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kasih Allah suci kuat, sucikanlah hatiku, dan seterusnya.